Halo semuanya, semangat pagi. Bersama dengan saya Cimika Santosa. Teman-teman yang masih mengalami kecemasan dan juga asam lambung, mungkin sekarang sedang mempunyai masalah seperti ini. Harus makan atau sering makan ya, karena takut cemasnya kumat. Jadi baru 1 jam makan, kemudian lapar lagi dan pengen makan lagi. Baru 2 jam makan, muncul rasa lapar lagi, pengen makan. Kalau nggak makan, pusing. Kalau nggak makan, nanti perutnya nggak enak. Nah, seperti itu. Itu sering terjadi pada diri teman-teman. Ada yang mengalaminya? Oke, jika ada yang mengalaminya, saksikan terus video sampai habis untuk tahu bagaimana solusinya. Dan tentu saja, seperti biasa, silahkan subscribe. Karena Anda juga bisa mengubah keputusan Anda nanti ketika Anda sudah selesai menonton video ini. Jadi silahkan subscribe dulu sekarang. Oke? Teman-teman semuanya, selain yang saya sebutkan tadi di awal, juga biasanya akhirnya teman-teman jadinya sering kemana-mana bawa nasi. Takutnya nanti tiba-tiba lapar dan nggak ada makanan, waduh bisa kumat nih cemasnya. Bisa kumat nih lambungnya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga teman-teman akhirnya merasa bahwa ini tuh sebenarnya nggak perlu, tapi aku nggak bisa. Kalau aku nggak lakukan itu, nanti pusing, nanti kenapa-kenapa dengan diriku gimana? Jadi serba salah. Belum lagi kemudian saudara-saudara atau lingkungan dekat kita kemudian merasa, kamu itu ngapain sih kayak gitu? Nggak perlulah seperti itu. Nah, semakin kita pusing lagi. Nah, herannya adalah kalau teman-teman lagi bahagia atau teman-teman lagi punya kegiatan lain, misalnya ngobrol dengan teman, heboh, asik seperti itu, kemudian Anda jadi sesaat melupakan semuanya, perutnya baik-baik saja, nggak dikasih makan 1 jam 2 jam juga oke, ya kan? Seperti itu kan? Nah, teman-teman, banyak loh yang mengalami hal ini. Jadi orang-orang cemas itu nggak cuma kamu yang juga mengalami ini, banyak yang mengalami hal ini. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman, karena udah banyak yang mengalami hal ini, sekarang kita bahas dulu kenapa itu terjadi. Nah, sekarang kita bahas kenapa. Teman-teman, ketika teman-teman cemas, ya, asam lambung nggak selesai-selesai, asam lambung nggak sembuh-sembuh, pastinya kan kepikiran, stres gitu kan. Nah, ketika teman-teman sering kepikiran itulah, cemas seperti itu, stres seperti itu, maka akan muncul namanya hormon stres. Atau kita bilang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini yang akan membuat teman-teman akhirnya mempunyai nafsu makan lebih banyak. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman juga lagi cemas, khawatir, takut, maka metabolisme tubuh itu juga akan berubah. Oke? Metabolisme tubuh akan berubah, kemudian pencernaan itu juga akan berkurang, dalam artian pencernaan juga sistem pencernaan juga akan tanda kutip akan berkurang sesaat seperti itu, enzim akan berkurang yang menyebabkan asam lambung naik. Nah, ketika metabolisme tinggi, berarti ini akan butuh kalori lebih banyak. Maka dia akan menyerap energi makanan yang teman-teman punya. Sehingga karena metabolisme berubah, butuh energi lebih banyak, Anda cepat lapar. Gitu ya. Nah, tapi karena masalah pencernaan yang belum beres, metabolisme butuh energi lebih banyak, pencernaannya belum beres, makanya asam lambung itu tetap naik, tetap ada. Nah, ketika asam lambung tetap ada, pencernaan naik, teman-teman jadi nggak nyaman lagi di perut. Di perut dan sejenisnya. Jadi teman-teman, kok gini lagi, kenapa ini, kenapa? Akhirnya makan lagi. Nah, terus berulang seperti itu. Oke. Nah, teman-teman juga tahu kan, kalau misalnya banyak orang stres di luar sana juga, kalau mau nyaman mereka makan. Nah, itu dia. Supaya nyaman, supaya tenang, mereka akan makan. Ya, itu juga pengaruh teman-teman. Walaupun juga ada orang yang stres, kemudian nggak mau makan. Tapi di sini kita akan bahas, yaitu ada orang stres, tambah makan banyak. Nah, itu penyebabnya. Kemudian,
Penyebab yang kedua bisa aja karena apa? Kurang minum. Jadi kurang minum itu bisa menyebabkan rasa lapar yang sama di tubuh. Sama. Jadi karena kita sebenarnya kurang minum bukan kurang makan, itu bisa membuat kita jadi kayak sensasi lapar seperti itu bisa muncul. Oke? Itu kurang lebihnya. Ada juga beberapa hal yang lain, ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang solusinya, ya. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas solusinya. Kalau kita bahas di awal itu adalah karena stresnya, ya stres itu bisa banyak ya teman-teman, karena merasa kok belum sembuh, kok masih kerasa seperti ini, kemudian merasa kalau kapan sembuhnya dan lain-lain. Jadi teman-teman, saran saya adalah bereskan stresnya, bereskan dulu emosinya, bereskan pola pikir emosinya. Kalau teman-teman selalu waspada, selalu takut, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begitu, maka itu akan terus membuat Anda jadinya seperti itu terus. Nah, solusinya teman-teman untuk membuat kebiasaan itu bisa berubah. Jadi teman-teman ingat ya, tadi kan rasa lapar bisa karena juga dehidrasi kan. Jadi cobalah teman-teman minum dulu, pelan-pelan minumnya. Minum, kemudian tunggu 15 menit lagi, masih lapar enggak? Oke ya. Nah, kalau udah nggak lapar ya jangan makan lagi, gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman mengubah kebiasaan dari biasanya 1 jam, kemudian ubahlah itu menjadi 1,5 jam, dikasih jarak, diperbanyak jaraknya. Nah, ketika teman-teman mau melewati kebiasaan, pasti ada rasa ragu-ragu. Ntar kumat lagi gimana? Ntar kumat lagi gimana? Ya kan? Nah, ketika ada pikiran-pikiran seperti itu, teman-teman bisa lakukan teknik yang saya bahas di video kemarin, yaitu teknik apa? Kantong energi. Saya ulang ya, teknik kantong energi seperti apa. Kalau rasa takut kumat itu muncul, nanti kalau saya nggak makan akan pusing lagi, akan kelingan, saya akan gemetaran, dan sebagainya, seperti itu kan. Nah, rasakan ada di mana? Contoh, ada di dada. Ya, rasakan di dada itu ada bentuk kantong. Nah, imajinasikan, rasakan, niatkan, kantong itu mewakili kecemasannya. Kemudian di kantong itu, bayangkan atau rasakan atau niatkan ada yang untuk keluarnya, saluran keluarnya. Anda buka, kalau misalnya itu Anda bisa bayangkan tuh ada bolongannya, atau kalau nggak bisa bayangkan bolongannya, Anda bisa bayangkan Anda tusuk dengan pisau atau apapun terserah, atau dengan bolpen atau dengan apapun. Intinya adalah Anda bayangkan kantong energi itu dibolongin, dan kemudian rasakan, niatkan ketakutannya, perlahan-lahan turun, kemudian lepas, seperti itu. Terus aja lakukan, terus sampai enak. Teman-teman melakukan ini saja, itu bisa makan waktu mungkin 5 menit atau mungkin 10 menit kemudian bisa tenang, seperti itu ya. Nah, 5-10 menit berarti kan teman-teman sudah memperpanjang jarak yang biasanya 1 jam menjadi 1 jam 10 menit, betul? Nah, kemudian setelah kantong energi selesai, teman-teman udah enakan, mungkin juga udah nggak kepikiran makan lagi, ya kan? Nah, cara ini bisa membantu teman-teman untuk mulai mengasih jarak seperti itu. Jadi, di 1 jam, kemudian 1,5 jam. Kalau misalnya kejauhan, 1 jam ke 1 jam 15 menit. Oke, jadi kasihlah target. Dan kemudian jangan disugesti. Pasti, kalau aku kurang makan, pasti akan kumat lagi. Kalau aku kurang makan, nanti akan begini lagi. Jangan disugesti teman-teman, karena logikanya teman-teman sudah makan. Sudah cukup itu, ya. Kemudian yang lain adalah makanlah protein. Makanlah protein yang banyak, karena itu akan lebih mudah bertahan lama dibandingkan karbohidrat. Karbohidrat tetap, proteinnya diperbanyak. Oke, cara-cara singkat seperti ini bisa teman-teman lakukan. Nah, silakan dipraktekkan. Dan semoga membantu teman-teman untuk bisa mengatasi masalah ini. Oke, demikian teman-teman dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Silahkan komentar.
Ya, ditunggu komentarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa ikuti Instagram saya, Jimika Santosa. Demikian semuanya. Bye-bye, cemas.